Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada season kali ini kita akan berbicara tentang memimpin perubahan dalam organisasi. Semoga di season kali ini sahabat-sahabat semua dalam keadaan sehat, keadaan yang kuat, dan tentunya selalu diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memimpin perubahan adalah salah satu tanggung jawab pemimpin yang paling penting dan paling sulit juga rumit. Bagi beberapa ahli teori manajemen, ini merupakan inti dari kepemimpinan dan segala hal lainnya adalah yang sekunder. Dibutuhkan kepemimpinan efektif untuk merevitalisasi sebuah organisasi dan memudahkan adaptasi terhadap sebuah lingkungan yang berubah. Perubahan ini menjadi amat relevan di era pandemi COVID-19 mulai tahun 2020-an. Saat banyak organisasi sektor publik, swasta, atau pemerintah, pendidikan, dan lain sebagainya dihadapkan dengan kebutuhan untuk mengubah hal-hal yang bisa dilakukan agar tetap bertahan. Tentunya perubahan ini juga harus dikaitkan dengan kondisi yang sekarang terjadi ini, yakni adanya konflik antara Rusia dan Ukraina yang akan berimplikasi kepada semua segmen kehidupan di dunia ini. Perubahan besar dalam sebuah organisasi biasanya dipandu oleh tim manajemen puncak. Tetapi anggota organisasi dapat memulai perubahan atau berkontribusi untuk keberhasilan perubahan tersebut. Ini menjadi salah satu tanggung jawab kepemimpinan yang paling penting dan paling sulit adalah memandu dan memudahkan proses pembuatan suatu perubahan besar dalam suatu organisasi. Dalam perubahan, biasanya orang cenderung menolak perubahan karena berbagai alasan. Salah satu di antaranya adalah kurangnya kepercayaan. Yang kedua, ada satu keyakinan dalam diri seseorang ataupun kelompok yakin bahwa perilaku perubahan tersebut itu tidak perlu. Yang ketiga, ada keyakinan bahwa perubahan itu tidak mungkin terjadi. Dan yang keempat, ada ancaman ekonomis baik itu kelompok atau individu-individu. Yang kelima adalah biaya yang relatif tinggi biasanya ketika ada perubahan. Dan yang keenam, adanya ketakutan akan kegagalan pribadi atau kelompok dan lain sebagainya. Yang ketujuh, hilangnya status dan kekuasaan ketika terjadi perubahan. Maka inilah yang menjadi ketakutan-ketakutan. Yang kedelapan, ancaman terhadap nilai dan idealisme. Dan yang sembilan itu kemarahan terhadap campur tangan orang yang di atas ataupun orang yang lebih berkuasa ataupun orang lain dalam perubahan tersebut. Perlawanan dan penolakan perubahan terhadap satu iklim di suatu organisasi adalah fenomena yang umum bagi orang-orang dan bagi organisasi itu sendiri, dan harus dipandang sebagai proses respon defensif yang normal, bukan sebagai kelemahan karakter atau tanda-tanda ketidaktahuan. Proses perubahan memiliki beberapa tahap yang berbeda, seperti mencairkan, mengubah, dan membekukan kembali. Bila bergerak terlalu cepat melalui tahapan-tahapan tersebut, maka membahayakan keberhasilan dari upaya perubahan tersebut. Orang biasanya berhenti melalui serangkaian terhadap tahapan emosional, dan mereka menyesuaikan diri dengan kebutuhan-kebutuhan akan perubahan yang drastis dalam kehidupan maupun dalam organisasi. Memahami masing-masing tahapan proses perubahan ini akan membantu pemimpin untuk memandu dan memudahkan perubahan tersebut. Juga sangat berguna bagi para pemimpin
untuk menyadari bahwa mengubah sikap dan peran pada waktu yang sama itu lebih efektif jika dibandingkan dengan mengubah salah satunya. Budaya perubahan organisasi yang melibatkan asumsi keyakinan dan nilai yang terbagi di antara para anggota organisasi jauh lebih mudah untuk menanamkannya jika dibanding dalam mengubah budaya organisasi yang sudah matang. Untuk membentuk budaya organisasi yang mendukung dalam proses perubahan itu meliputi rancangan struktur organisasi, sistem manajemen, fasilitas, pernyataan ideologi secara formal, cerita, mitos, dan legenda informal. Sebelum orang akan mendukung perubahan secara radikal, mereka harus memiliki visi mengenai masa depan yang lebih baik dan cukup menarik untuk membenarkan pengorbanan dan kerja keras yang akan dibutuhkan dalam perubahan tersebut. Dan agar memberikan inspirasi, maka visi itu harus meliputi kandungan ideologi yang kuat yang meminta para anggota organisasi untuk berbagi nilai dan idealisme mengenai pelanggan, user, karyawan, dan misi dari organisasi itu. Visi itu biasanya tercipta dalam proses progresif dan interaktif yang melibatkan para stakeholder penting. Seorang pemimpin dapat melakukan banyak hal untuk keberhasilan dalam implementasi perubahan tersebut. Di antaranya adalah melalui tindakan politis, meliputi 1. Penciptaan koalisi untuk menyetujui perubahan. Yang kedua, membentuk tim untuk memandunya dalam perubahan. Yang ketiga, memilih orang yang tepat untuk mengisi posisi penting dalam melakukan perubahan. Yang keempat, membuat perubahan simbolik yang mempengaruhi pekerjaan. Yang kelima adalah membuat perubahan struktur untuk menginstruksikan perubahan tersebut. Dan yang keenam adalah mengawasi kemajuan perubahan itu untuk mendeteksi masalah yang membutuhkan perhatian. Tindakan tersebut yang berorientasi pada manusia meliputi penciptaan perasaan mendesak, menyiapkan orang untuk berubah, membantu mereka menghadapi perubahan, tetap memberikan informasi kepada mereka, memperhatikan dan memperlihatkan komitmen berkelanjutan terhadap program perubahan, dan memberikan kewenangan kepada orang-orang untuk menerapkan perubahan tersebut dalam organisasinya atau dalam lembaga pendidikannya. Saat pengetahuan tenaga kerja menjadi penting sebagai sumber keuntungan kompetitif, maka kapasitas untuk belajar menjadi lebih penting bagi suatu organisasi. Adaptasi terhadap lingkungan dan perbaikan berkelanjutan dapat dipermudah dengan menciptakan organisasi yang belajar atau learning organization. Seorang pemimpin dapat meningkatkan pembelajaran dan inovasi dalam organisasi dengan mendorong eksperimentasi, refleksi, memasukkan pengetahuan, pembagian informasi, penyebaran atau penyebarluasan pengetahuan, berpikir sistem atau pemikiran sistem, dan perbaikan mental model yang dimunculkan dalam konsep atau teori Bertalanffy. Mudah-mudahan ini saja yang dapat saya sampaikan. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.